Hey guys, inspirasi for sukses di sini. Gue di sini akan straight to the point dan ini akan menjadi fondasi awal untuk gimana caranya berbisnis yang baik dan yang lu wajib untuk mengerti. Video ini juga buat lu yang pengen menjadi entrepreneur yang baik dan ingin berada di big quadrant. So, sebelum lu mau berbisnis, ini video yang lu mesti tonton. Manusia itu dilahirkan atau dilatih menjadi entrepreneur sih sebenarnya? Gue bisa jamin, kita, para manusia itu makhluk yang luar biasa yang sebenarnya bisa dididik menjadi karyawan dan juga entrepreneur. Dan alasan kenapa jumlah karyawan banyak banget dibanding entrepreneur ini dikarenakan sistem sekolah dan kuliah di dunia sangat mendidik anak-anak muda untuk menjadi karyawan. Demikian otak kita semua sudah dicuci dari kecil untuk menjadi karyawan yang berarti berada di E quadrant. Dan tugas lu harus mengerti sistem penciptaan karyawan ini dan bertransisi dari pemikiran yang E ke B. Semuanya bermula dari filosofi pemikiran yang lo harus mulai untuk rubah. Dan contoh filosofinya adalah untuk menginginkan kebebasan hidup dibanding dengan keamanan hidup. Karena gue jamin orang berpikiran I selalu cari aman dan gak mau memanage resiko. Perubahan pemikiran dari I ke B ini sebenarnya seperti metamorfosis, seperti ulat menjadi kupu-kupu. And for sure, metamorfosis ini butuh waktu, kegagalan, pembelajaran, dan juga daya tahan yang kuat. Lu juga harus tahu, riset sudah membuktikan 9 dari 10 bisnis baru pasti akan gagal dan bangkrut. Gue inget banget pas gue gagal dan jatuh bangkrut di bisnis pertama gue. Rasanya sakit banget, lebih sakit di hari putus cinta, diadonin dengan gilisan kereta api, dan kamehamehanya Son Goku persanya 500. Tapi gue passionate banget untuk menjadi entrepreneur. Makanya gue bertekad untuk mulai dari nol, belajar, dan pantang menyerah. Karena gue tahu kalau kegagalan atau kekalahan bukan hal yang jelek, tetapi mereka adalah guru yang sangat baik. Gue belajar banyak dari pengalaman yang menyedihkan ini. Soalnya sebagai manusia, sebenarnya kita belajar dari kesalahan. Contohnya pas kita bayi, kita lagi mau belajar berjalan. Gue bisa pastiin, kita akan selalu terjatuh beratus-ratus kali sebelum kita berjalan. Tapi kita nggak stop dan cuma merangkak kan? Dan lo sebagai orang dewasa yang ingin menjadi entrepreneur, lo harus memiliki passion dan niat seperti kita belajar pas kecil. Entrepreneur tidak memiliki hari kelulusan. Biasanya di hari kelulusan pas SMA atau kuliahan, biasanya menjadi hari di mana manusia berhenti belajar. Dan kalau lo memang mau jadi entrepreneur, lu harus bersedia untuk tidak memiliki hari kelulusan, yang berarti lu harus terus belajar setiap kalinya. Pernah dengar gak lu pepatah yang mengatakan gelas yang penuh itu tidak berguna, tapi gelas yang kosong baru berguna? Apa sih artinya? Bermaksud gelas pemikiran kita harus selalu kosong untuk menampung ilmu dan juga pembelajaran yang baru. Lu pasti pernah dengar teman lu atau saudara lu yang ngomong seperti ini, gua mah udah ngerti semua bro, atau gua udah ngalamin itulah. Perkataan tersebut itu biasanya datang dari orang yang gelas pemikirannya sudah penuh dan bebel. Dengan begitu pula entrepreneur yang sukses tahu kalau gelas pemikiran harus selalu kosong. Untuk menjadi entrepreneur yang baik, kita semua harus menjadi pelajar yang proaktif. Contohnya kayak gua yang selalu mencari ilmu-ilmu yang dapat dipercaya dari orang-orang sukses lainnya. Makanya kita semua harus dibiasain untuk selalu membaca buku dan juga mengikuti seminar di bidang entrepreneurship atau di bidang self-improvement. 3 aspek cara berbisnis yang baik. Gue perumpamakan seperti ini. Pas lu naik motor atau mobil dan lu lihat di depan ada 3 perempatan dengan 3 lampu merah. Sekarang gue mau tanya sama lu, apa lu bakal nunggu sampai ketiga lampu merahnya semuanya jadi hijau, terus lu baru jalan? Yang ada lu diklaksonin dari belakang kan? Atau juga pengendara yang lain bakal lewatin lu. Dan ini sama seperti di dunia bisnis. Gue akan kasih tahu lo 3 lampu merah yang menurut gue penting untuk membangun bisnis. 1, untuk mendapatkan orang-orang yang baik. 2, mendapatkan kesempatan yang baik. 3, mendapatkan uang. Dan gue jamin, ketiga aspek itu jarang banget saling ketemuan pas awal-awalnya. Untuk menjadi entrepreneur yang sejati, lu harus siap jalan dan mulai tanpa semua lampu merah harus jadi hijau. Walaupun kedua dari 3 lampu merahnya masih merah ataupun semuanya masih merah, lu harus tetap jalan. Dan ini menurut gua cara berbisnis yang baik untuk mengubah daya pandang dan filosofi terlebih dahulu. Karena berada di B quadrant atau jadi entrepreneur bukan tentang memiliki uang yang banyak dan menjadi kaya raya, melainkan bagaimana mensejahterakan komunitas, keluarga, dan menjadi manusia yang berintegritas. So guys, sampai di sini dulu ya. Kalau video ini memang menambah wawasan dan inspirasi, tolong untuk subscribe dan klik lonceng ini setelah subscribe. Dan tolong dibantu untuk di-share ke teman-teman lo untuk mensejahterakan komunitas kita. Thank you for watching guys. See you again and stay inspired.